gandol Gusti.
Puji Tuhan. Selanjutnya kami beri waktu yang menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kami beri waktu berdoa. Ya kalau tidak ada, mari. Ya silakan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan sekalian dikasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan menyaksikan mujizat yang terjadi dalam hidup saya. Saudaraku sekalian terkasih dalam Tuhan, 4 bulan yang lalu saya sakit perut yang diserang otot perut, dan saya sempat periksa 5 dokter. Dokter pertama mengatakan bahwa otot saya diserang virus herpes. Begitu saya minum obat yang pertama belum sembuh, saya pergi ke dokter yang ketiga, begitu juga belum sembuh. Ketiga, keempat, hasilnya saya dirujuk ke dokter dalam, dan memang tetap otot saya di perut diserang virus herpes. Dan dokter tersebut mengatakan biasanya lama sakit ini akan sembuh. Kadang-kadang ada sampai 5 tahun. Waduh, saya mendengar keputusan dokter. Saya sempat drop ya, saya sempat mengeluh, kenapa kok saya diizinkan Tuhan mendapat sakit ini. Sakit sekali, kalau kambuh kayaknya ditarik dan di perih sekali ya. Jadi sehingga saya dapat menangis. Nah, pada suatu ketika saya pergi ke KKR di PD Kasih di Malang. Di situ ada pendeta Dewanto. Ya, Dewanto. Dan ada doa penyembuhan dan pelepasan. Nah, saya memang dalam hati saya akan pergi, karena saya tahu bahwa mujizat itu pasti menjamah saya. Dan pada saat ditanya sama pendeta tersebut, ada yang sakit, ada yang perlu didoakan, 5 menit tidak ada yang muncul, tapi saya langsung muncul ke depan. Dan setelah itu ada beberapa teman-teman saya yang datang untuk membutuhkan doanya. Dan pada saat saya didoakan oleh pendeta Dewanto, saya dirangkul tanpa pendeta berbicara sesuatu pun. Pada saat saya dirangkul, saya merasa Tuhan yang merangkul saya, Yesus yang peluk saya. Amin. Amin. Saya merasakan kuasa mengalir dalam diri saya. Sehingga saya mengucap terima kasih kepada Tuhan, bahwa saya rasakan aliran kesembuhan itu ada dalam tubuh saya. Setelah itu, begitu kakak pulang, saya pulang, ya seperti biasa, masih merasa sakit. Tapi begitu besok paginya, saya membersihkan rumah saya, terutama selokan di cucian dengan bungkuk-bungkuk. Saya lupa bahwa saya sakit, tapi saya sampai bisa bungkuk, saya sampai bisa membersihkan dengan selalu meneliti kotoran di situ. Akhirnya saya terkejut, loh kok saya bisa, sedangkan sebelumnya saya
saya nggak bisa bungkuk. Rasa sakit sekali kalau bungkuk. Tapi pada saat itu saya merasakan tidak ada sesuatu yang menyakiti saya. Jadi saya katakan, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, saya sudah menerima mujizatmu pagi ini, Tuhan. Saya lari ke cucu saya katakan, Mak, menerima mujizat. Apa? Sembuh perut Mak. Terus saya lari ke anak saya lari ke suami saya katakan mujizat yang sudah saya terima. Tuhan Yesus memberikan perantara pendeta Dewanto untuk menjamah saya. Itulah saksian saya bahwa mujizat itu sama, dahulu, sekarang, dan selamanya sama. Oleh sebab itu jangan ragu-ragu kalau kita ikut Yesus. Yesus adalah penyembuh. Yesus mempunyai mujizat. Yesus adalah dahsyat dan berkuasa dalam hidup kita. Terima kasih. Mari kita puji Tuhan. Puji Tuhan, saksian yang luar biasa bahwa Yesus adalah juru hidup kita. Yesus yang tetap menopang dalam hidup kita.
selalu ada dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, selanjutnya mari kita persiapkan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita pujikan Konjang Kanjeng. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kami undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, katakan bahwa Tuhan Yesus tetap baik. Dalam hidupku, kamu berkata
pada pagi hari ini Tuhan. Kau sungguh baik, teramat baik Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, buat kasih-Mu yang sempurna sampai hari ini Tuhan. Tuhan, kini anak-Mu, jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima sebagian firman-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu yang sangat terbatas ini Tuhan, untuk menyampaikannya Tuhan. Tuhan, Kau pakai juga hati pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk menerima dengan baik apa yang Engkau katakan. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, shalom, selamat pagi. Wah, luar biasa ini ya. Gedung sudah mulai dibongkar. Ya, ini saya 2 kali kesini nih. Jadi ini semua karena kebaikan Tuhan, karena rencana Tuhan yang sangat luar biasa baik. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Ya, seperti biasa pelayanan saya selalu dikawal dengan CC, noni ya, koko ya, yang cantik ya, alias opa oma ya. Mereka semangatnya yang luar biasa. Bangunnya tadi sudah pagi. Bangunnya pagi tadi 3:30 sudah siap. Ada yang sampai jam 3 sudah bangun. Karena kerinduan mereka untuk menyenangkan. Semuanya sudah siap, jamnya sudah diatur tepat. Nah, tapi ini tadi mepet yang tidak bisa dihindari. Yaitu apa? Kebelet pipis. Ada yang kebelet pipis, ada yang kebelet ini itu. Ya padahal ya ini yang barusan kita ketahui, ternyata kebelet itu ya nulari. Padahal tadi sudah ada informasi Pak Wijaya pergi rest area Pak Wijaya. Ada salah satu mau pipis, waktunya sudah mepet ini, sudah kurang berapa menit? 15 sampai 20 menit, wah mepet ini. Ya wes enggak apa-apa, namanya kebelet ya. Masuk mau pipis di mobil. Nah, ini yang bikin nularinya. Begitu turun satu, turun kabeh. Penuh sudah tadi rest area, kocar kacir sudah kemana-kemari. Ya, setelah itu sudah masuk semua, carry 1 sudah cari Anda. Ya ini tadi makanya diharap maklum, jadi mungkin tadi mepet ya. Saya terima kasih sekali buat Ibu Gembala tempat sini, Pendeta Christine. Kiranya Tuhan pakai semakin luar biasa. Ini jemaat-jemaat juga semakin luar biasa. Jemaat yang setia, taat itu dilihat dari gembalanya. Jadi kalau gembalanya sudah pasti diberikan jempol, sudah mujizat terjadi, kebaikan terjadi. Dengan bukti apa? Buah rohnya, ya ini gedung diperlebar. Ya, berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Oke, saya akan memberitakan firman yang sangat luar biasa untuk hari ini. Tadi satu kesaksian yang bisa dibilang bukan dramalisir, bukan seakan-akan wah supaya kelihatan wah aja, enggak. Ini benar-benar jamahan Roh Kudus. Ibu Ana yang tadi sakit herpes yang dokter bisa memvonis sampai berapa lama dia sembuh, hanya dijamah saja kesembuhan terjadi. Ini luar biasa. Kiranya tempat ini pun sama, pasti sama. Roh Kudus akan hadir menjamah, memberikan kesembuhan yang dahsyat dan luar biasa. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Jadi hari ini saya akan berikan tema tentang tinggal di dalam, bukan di luar. Ya mungkin tema ini seakan-akan sudah biasa kita dengar ya. Mungkin ada bercerita tentang ranting anggur, ranting yang nggak perlu dibuang. Itu sepertinya sudah biasa. Tapi di sini kita akan menggali lebih dalam lagi. Tapi saya tidak merasa saya jago berfirman, saya pandai memberitakan firman. Enggak. Di sini kita sama-sama belajar. Setuju ya? Berikan kemuliaan lagi buat Tuhan. Kita terus saja berikan kemuliaan karena kita memuliakan nama Tuhan itu luar biasa. Setuju ya? Ya, ini di Yohanes 15 ayat 5 saya akan bacakan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas di sini kita bukan akan menggali dalamnya, bukan seakan-akan kita secara teologi akan dalam membahas tentang firman ini. Tapi yang di sini ditekankan tentang buah roh. Jadi apa yang kita lakukan itu harus berbuah. Kita tidak cukup untuk jadi jemaat semacam ini aja, kita mendengarkan firman Tuhan, memuji, menyembah, setelah itu pulang selesai. Nah ini katanya orang Tenglang, bujai, tidak ada artinya. Semua akan sia-sia. Jadi cuma hanya bisanya setiap aktivitas setiap minggu datang beribadah, memuji muliakan nama Tuhan, sudah melakukan kolekte, sudah melakukan permuluan, itu sudah selesai. Bukan, belum.
masih banyak yang kita harus lakukan buat Tuhan. Terutama apa? Melayani. Di sini saya membawa jemaat lansia bukan untuk waduh dikasihani kok orang tua kok dibawa ke sana kemari. Ini sebagian dari bentuk pelayanan kita. Saya membawa jemaat lansia ini bukan hanya di sini saja. Saya sampai bawa itu ke Malang Selatan. Ke Malang Selatan itu di tepi pantai. Padahal mereka bisa nyaman tidur di rumah, mungkin pakai spring bed, pakai kasur ya. Di sana saya bawa untuk nginep 1 hari, ada sampai di 3, tidak nyaman. Tapi ini bentuk buat apa? Bukan supaya viral, supaya terkenal, bukan. Tapi ini loh jadi teladan. Terutama ya saya ini tidak menyinggung tentang banyak anak mudanya di sini. Sedang orang tua ini aja sudah bisa melakukan sedemikian rupa. Makanya kita sebagai anak muda ya harus lebih lagi melayani. Begitu ya, setuju ya? Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan. Di sini pun kita akan menjelaskan tentang buah roh. Seperti ibu gembala di tempat ini, seorang ibu gembala, dia tidak ada niat motivasi macam-macam. Tidak ada karena waduh nganggur aku wis tak jadi gembala ya, aku wis ngumpul-ngumpul jemaat. Tidak ada. Tidak ada motivasi yang terpikir dari ibu gembala tempat ini, tapi berupa ketulusan. Sampai hari ini dia mengembalakan dengan jumlah jemaat yang makin bertambah. Saya yakin Tuhan punya rencana baik. Dengan keadaan dibongkar ini kurang besar dibesarkan, saya yakin di sini akan muncul jiwa-jiwa baru. Karena apa yang disediakan Tuhan pasti yang terbaik. Itu yang harus kita akui dulu. Kalau tidak terbaik, tidak ada rencana ini dibongkar-bongkar. Bukan masalah karena mungkin tepatnya karena sesuatu hal, bukan. Karena Tuhan punya rencana baik. Itu yang harus dipegang dulu. Dan saya yakin di sini nanti pasti akan banyak jiwa-jiwa dikirim, akan banyak jiwa-jiwa dipulihkan. Di sini juga pasti akan terjadi mujizat yang sangat luar biasa. Oke, kembali ke firman. Saat ini banyak orang Kristen ini mengandalkan kekuatan diri sendiri ya. Betul ya. Terlebih lagi saat-saat seperti ini dengan goncangan ekonomi, lagi kita mau masuk di dalam pemilu, ini benar-benar digoncang. Keuangan seakan-akan sulit sudah carinya. Mungkin kekuatan diri sendiri seperti ya saya tidak mengandalkan diri sendiri ya, mungkin uang 3 juta zaman dulu dicari 1 minggu sudah pasti dapat ya. Sekarang 3 juta saulan gak oleh-oleh, 3 bulan gak oleh-oleh, podo ngumpet kabeh. Ya, setuju ya. Mungkin uang belanja sekarang rutin, waduh suami ngasihkan uang belanja rutin sudah mungkin bisa 1 bulan jutaan ya. Sekarang tipis sudah. Nah ini bukan dialami 1-2 orang, tapi hampir semua ngalami. Nah di sini kita akan ditegur. Ditegur apa? Jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Itu yang penting di sini. Jadi kita itu berharapnya sama Tuhan. Sudah, kalau kita berharap sama Tuhan, ini tadi ada lagu tentang Gandol Gusti. Wis, segala apa itu serahkan sama Tuhan sudah. Tapi saat-saat ini malah berbalik. Keadaannya makin sulit, malah mengandalkan kekuatan sendiri. Wah, gak kena kerja ini, wis kerja ini. Gak bisa lakukan ini, melakukan ini. Terlebih lagi di dalam dunia pelayanan. Seakan-akan berlomba sudah. Aku gak bisa melakukan ini, aku harus melakukan ini. Tanpa didukung iman dan juga berserah sama Tuhan, tidak akan lancar. Saya juga bukan mengada-ada. Di sini pun saya yakin gembala ini pasti intim dengan Tuhan dulu, berserah sama Tuhan dulu, memohon sama Tuhan dulu, dan akhirnya sudah pasti buah-buah roh terjadi. Bukan mengandalkan kekuatan diri. Seorang gembala pun punya kekuatan, tapi juga pasti ada kelemahan. Tapi dengan berserah dan ketulusan ini tadi, semua akan dinyatakan. Itu pasti. Bukti nyata buah-buah rohnya ya ini tadi sudah dibangun. Dan saya yakin nanti jiwa-jiwa baru akan Tuhan kirim. Karena tidak mungkin rencana Tuhan itu ada rencana yang gagal. Terlebih lagi rencana yang membawanya turun. Tapi rencana Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Jadi tentang firman ini kita jangan sampai seakan-akan banyak diceritakan. Mungkin orang pendeta, gembala, mungkin orang teologi merasa waduh sudah kita kalau ikut Kristen, kalau kita nggak penting itu seperti ranting-ranting anggur yang dibuang. Itu hanya penangkapan yang seakan-akan terbatas saja. Ya kembali lagi, seorang jemaat nggak cukup jadi jemaat saja, itu nggak cukup. Dan tempat-tempat di sini ya akan stagnan seperti ini. Tapi kalau kita sudah ada perubahan sebagai jemaat itu apa? Selain kita melakukan pelayanan,
Ayo di luar sana loh kita mulai bersuara. Jangan ada ketakutan. Kita muliakan nama Tuhan. Kita membawa nama Tuhan. Ayo berani bercerita di luar. Tapi saat-saat ini yang kita saksikan, banyak sekali orang bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus sesamanya. Kadang di gereja pun sampai ramai ngomong tentang Tuhan Yesus. Bahkan sampai bertengkar, sampai merasa ini loh yang paling benar, ini loh doktrin yang paling benar. Padahal di luar sana banyak yang belum kenal Tuhan Yesus. Dan kalau kita nggak berani keluar di sana menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, tentang kasih-Nya yang sempurna, keadaan gereja akan tetap. Yang akhirnya banyak perlombaan pindah sini, pindah situ. Oh di sini tidak enak, pindah sana. Di sini tidak enak, pindah situ. Kan seperti itu. Hampir-hampir tidak ditemui untuk menjangkau jiwa-jiwa baru. Jadikan semua bangsa muridku, bukan jadikan semua bangsa muridku hanya sekelompok di sini aja, tapi ayo di luar sana. Nah ini yang penting, agar apa? Kita mendukung gembala di tempat ini dengan benar-benar. Jadi kita tidak hanya duduk melakukan aktivitas sudah selesai, ya tidak akan bertambah jumlahnya. Tapi dengan keadaan sudah dibangun tempat ini, dibesarkan, diluaskan, bila perlu nanti kursi-kursi ditambah, dengan kita memegang, ayo jadikan semua bangsa muridku, dengan bercerita di luar, ini akan dipenuhi sudah. Pasti akan dikirim jiwa-jiwa yang luar biasa. Berikan kemuliaan Tuhan. Di sini kita akan mengerti tentang bagaimana kita cara untuk mengenalkan Tuhan. Otomatis kita harus kenal Tuhan dulu lebih dalam lagi, yaitu lewat apa? Firman. Firman jadikan kekuatan. Jangan yang diceritakan di luar seakan-akan pamer. Ini loh gerejaku sudah tak fasilitas seperti ini. Sampai-sampai mungkin yang di agak-agak kota, mereka berlomba untuk mendatangkan seorang artis, mungkin pembicara yang luar biasa. Sebenarnya tujuannya apa kita nggak tahu. Yang akhirnya yang dipandang bukan Tuhan Yesusnya, setuju ya? Yang dipandang pembicaranya, yang dipandang artisnya. Ya betul ya. Yang dibawa ke gereja, oh di tempatku ini wis lebih luar biasa. Ono AC nih, ono hal yang luar biasa. Ada mungkin pemain musiknya dahsyat. Mereka pamer tanpa menunjukkan ini loh kita rindu ada Tuhan Yesus hadir di suatu ibadah. Saya bersyukur dalam hati saya dibawa ke pelayanan ini bukan merasa kengangguran. Saya bawa lansia ini ya penuh resiko ya. Betul ya, setuju ya. Salah satu kegiatan saya setiap saya pelayanan, setelah itu kita menerima upah dari Tuhan apa? Sukacita. Kita akan bawa ke tempat-tempat wisata terdekat, ngelencer gitu ya. Ini orang tua lansia. Suatu kejadian kemarin ada yang sampai ini orangnya hadir di sini. Jadi saya sampai ngomong ini napasnya bukan terengah-engah, tapi napasnya ada, hilang ya. Saya ajak turun, tapi karena kerinduan ini untuk kumpul, untuk sukacita, akhirnya Pak Imam ini ngikuti. Yang akhirnya posisi pulang itu naik tangga yang sangat tinggi. Sampai saya bukan terengah-engah sudah ngomongnya, ini ada, hilang, napasnya seperti itu. Jadi benar-benar resiko ini bukan keberanian saya, bukan. Saya tetap tadi berangkat, kita kumpul dulu di rumah, kita berdoa, kita berharap lawatan Tuhan ini terus pada komunitas kami. Jadi JIG ini Jesus is good ini mengadakan bahwa Tuhan Yesus itu baik juga. Kemanapun Tuhan pasti ada. Saya sampai kadang saya merasa tidak mungkin nih Tuhan. Kadang 2 mobil, 3 mobil saya bawa ke Malang Selatan. Mungkin pernah dengar Sitiarjo ya. Nah itu sudah paling selatan kan. Itu masih saya bawa ke selatannya lagi, namanya Sido Asri. Itu 30 menit. Jalurnya itu cuma 1 mobil saja. Iya yang dibawa bukan koko-koko mimpi-mimpi cantik-cantik ini. Ini lansia-lansia, tapi semangatnya nih yang luar biasa. Saya berharap di sini pun sama. Ayo lansia-lansia ini punya semangat yang luar biasa. Agar apa? Nama Tuhan semakin dimuliakan di tempat ini. Ibu Gembala semakin semangat lagi untuk melayani ya, seperti itu ya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Jadi hanya dengan kita punya firman, kita ini akan dibekali suatu hal yang luar biasa. Saya tidak akan menceritakan tentang ranting-ranting yang akan dibuang, dibakar sudah. Itu menurut saya sudah cerita yang lazimnya diceritakan pada orang Kristen sesungguhnya kepingin kehidupan yang lebih baik. Ya seperti itu ya. Kita tidak akanlah
mungkin menjadi ranting-ranting yang nggak berguna. Yaitu tadi, kita nggak cukup untuk jadi memberikan satu reaksi, oh saya orang Kristen melakukan kebaikan, ibadah selalu rutin tanpa ada buah-buah roh, itu percuma. Ayo kita mulai. Di luar sana masih banyak sekali orang yang tidak kenal Tuhan. Kita ceritakan kebaikan Tuhan, kita ceritakan tentang kasih yang sempurna itu miliknya Tuhan sudah. Dan saya yakin nanti akan banyak-banyak pertobatan, akan banyak jiwa-jiwa dikirim ke tempat ini. Ya, jadi kita mengenal firman Tuhan lebih dalam. Nomor satu dengan kita mengenal firman, saya selalu bercerita, baca firman itu tidak cukup hanya dibaca aja. Saya tidak setuju waktu itu ada acara mungkin Aba ya, ayo baca Alkitab, sangat-sangat baik. Itu memotivasi orang untuk tidak melupakan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan tidak cukup hanya dibaca aja. Setuju ya? Harus direnungkan. Terlebih lagi Tuhan inginkan apa? Lakukan. Kalau dibaca aja, ya saya sampai waktu itu protes keadaan logika umum ya. Apa bedanya dengan baca novel, baca koran? Tetap dibaca. Nah ini yang bedanya. Jadi bukan saya tidak setuju tentang ayo baca Alkitab. Itu sangat setuju. Memang kita perlu baca Alkitab. Saya sampai punya ilustrasi cerita yang selalu saya pegang, yang selalu saya jadikan kekuatan. Baca Alkitab itu seperti cucu tanya kepada kakeknya. Ini cerita yang selalu saya ceritakan. Untuk kita ini lebih kenal firman itu harus dalam. Cucu tanya pada kakeknya, kek ngapain sih kek tiap hari kok baca Alkitab? Apa yang dimengerti? Apa yang direnungkan? Anak ini nggak ngerti. Singkat cerita, kakek ini hanya menyuruh simpel saja. Nak, kamu ambil keranjang sampah di pojok. Di satu pojok ada keranjang sampah, ada sampahnya. Dan setelah itu kamu buang ke sungai. Karena ketaatan anak ini dia lakukan. Dia buang ke sungai dan kakek ini menyuruh apa? Simpel aja. Terus kakek tolong ambil air. Setelah kamu membuang sampah ke sungai, ambilkan air. Nah, cucu ini taat sekali. Dia lakukan, terus dia lakukan. Dia turun ke sungai, dia buang sampahnya, dia ambil air di dalam keranjang itu. Kira-kira dapat enggak? Keranjang anggap aja ya, keranjang bambu ya, tempat sampah ya, dibuang, dia ngambil air, dia terus lakukan. Dia tidak nemukan. Dia tidak bisa membawa air pada kakeknya. Dia lakukan terus dan akhirnya dia menyerah. Dia akhirnya protes kepada kakeknya. Kek, aku sudah melakukan semuanya untuk kakek. Saya sudah membuang sampah dan saya sudah mengambil air untuk tak bawa kepada kakek. Tapi tidak dapat kek. Gimana bisa saya mendapatkan air dengan keranjang yang berlubang-lubang seperti ini? Kecuali pakai kaleng, pasti bisa. Ya, akhirnya kesempatan kakek untuk mendudukkan cucu ini. Kamu pernah bertanya, kenapa kakek baca firman? Jawabannya ya ini. Lihat keranjang yang kamu pakai untuk ngambil air. Lama-lama lihat, otomatis bersih. Setuju ya? Setelah dia berulang-ulang membuang sampah, mengambil air di dalam keranjang, tidak nyampe-nyampe beberapa kali, bahkan puluhan kali, ratusan kali, minimal dilihat keranjang itu jadi apa? Bersih. Inti cerita ini simpel sudah, anggap aja seperti itu. Tidak usah terlalu bertele-tele tentang menceritakan tentang firman yang seakan-akan waduh sangat-sangat perlu. Intinya seperti ini aja. Kita orang bodoh semua kok di hadapan Tuhan. Termasuk yang di sini juga sama, sangat bodoh di hadapan Tuhan. Tapi minimal dari cerita ini ya, hati kita akan bersih. Seperti keranjang sampah yang tadi dipakai untuk mengambil air yang dilakukan terus-terus. Lakukan aja terus, lakukan saja terus. Sampai hari ini pun saya terus menulis satu firman, saya berikan renungan, saya selalu share di Facebook, saya share di WhatsApp, saya share di Instagram. Seakan-akan ini ngapain gitu. Saya seakan-akan dulu, aku ini apa gitu loh. Tapi ya itu kalau kita menghadap Tuhan, kita butuh di hadapan Tuhan. Tapi minimal orang membacanya itu mendapatkan berkat yang sangat luar biasa. Tanpa saya sadari sampai saat ini hampir 12 sampai 14 tahun saya lakukan. Kadang ada yang berulang saya tulis, renungannya kadang berubah. Nah ini seperti yang kita lakukan. Simpel tentang firman ini. Kita nggak usah terlalu bertele-tele. Tapi benar-benar ayo firman ini menjadikan rutinitas hari demi hari. Tidak perlu kita kalau nggak baca sudah kayak kangen gitu sama firman. Nah di situ minimal yang dipegang dari cerita ini, hati kita pribadi, lepas pribadi akan bersih. Padahal kita
ilustrasi cerita ini bukan masalah satu keranjang kotor yang isinya sampah. Kita ini semua sampah sudah. Tidak ada kebenaran di dalam diri kita. Jadi jangan merasa kamu ini sempurna, kamu punya jabatan, kamu punya materi yang wah segalanya kamu punya. Kamu merasa sudah sempurna. Oh jangan. Kita harus merendahkan diri. Kita ini tidak ada apa-apanya. Tapi dengan kita mengerti firman, minimal ini nanti kita pelajari sama-sama. Kita kenal firman makin dalam. Nomor satu yang kita dapati, kita akan jadi orang benar. Itu pasti sudah, itu jadikan pegangan. Kadang orang bertele-tele ribet sudah nyeritakan tentang firman Tuhan dan lain-lain. Padahal firman Tuhan kalau kita pegang, kalau kita lakukan, kalau kita renungkan dan dibaca tiap hari, bukan seakan-akan ayo baca Alkitab melok dulu baca Alkitab, setelah itu jawabnya dan itu selesai, tapi balapan. Belum tentu itu dibaca. Kadang ini dibaca atau sudah cuma dibaca aja sudah dibalas dan seakan-akan dia ikut grup sudah sempurna sudah. Tujuannya supaya grup ini bisa memberikan efek ini bisa membaca semua. Tapi saya yakin itu akan semua sia-sia. Karena kamu tidak akan menjadikan satu rutinitas. Karena kamu hanya merasa sudah ikut baca dan sudah selesai. Akhirnya balap-balapan cepet-cepetan kok. Tidak ngerti apa yang dilakukan, apa yang dibaca, seperti itu. Yang nomor satu dengan kita tinggal dalam firman Tuhan, nomor satu menjadi orang benar. Itu pegang sudah. Tidak usah bertele-tele kamu setelah kamu kenal firman Tuhan kamu akan jadi seorang hamba Tuhan, kamu akan jadi punya gelar, kamu akan jadi pendeta. Tidak, sudah. Nomor satu, kita akan jadi orang benar. Karena bukan jaminan orang berdiri di mimbar ini orang benar. Bukan jaminan orang punya titel pendeta itu orang benar. Setuju ya? Setuju ya? Nah, jadi apa yang kita pegang setelah kita dekat sama Tuhan? Kita pegang firman Tuhan. Jadi orang benar. Itu yang pertama. Ini di Yehezkiel 18 ayat 9 untuk menguatkan akan saya baca. Hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, ialah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Ini sudah simpel, pegang aja, tidak usah terlalu banyak firman. Kalau kita pegang ini sudah. Ada kerinduan tidak semua di tempat ini jadi orang benar? Atau kepingin semua jadi orang salah? Kepingin jadi orang benar kan? Makanya dekat sama firman, baca firman. Itu aja yang jadi patokannya. Yang nomor dua, dijamin masuk kerajaan surga. Jangan ada omongan, waduh, kenal firman Tuhan pasti setelah ibadah melakukan rutinitas kita masuk surga. Belum tentu. Setelah punya jabatan, punya suatu teladan baik bisa masuk surga, nggak bisa. Tapi dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Saya selalu ngomong, nggak ada kok hubungan sama Tuhan itu diwakilkan, nggak ada. Suami sama istri, kalau istrinya baik berarti mewakili suaminya, nggak bisa. Anak sama bapak, anak sama ibu, nggak ada perwakilan. Hubungan sama Tuhan itu pribadi, lepas pribadi. Satu kerinduan mungkin gembala di tempat ini ya sama, dia jalin hubungan dulu sama Tuhan yang lebih baik. Dia karena rindu apa? Biar ada teladan-teladan yang nanti diberikan kepada jemaat untuk menjadi teladan yang ditirukan. Ya seperti itu. Jadi dijamin masuk kerajaan surga. Jangan mengira kita ini sudah melakukan aktivitas tiap minggu datang, tiap minggu melakukan penyembahan, ujian, melakukan pelayanan, terus kita masuk surga. Enggak. Kita harus benar dulu. Karena kebenaran itu hanya bisa dikatakan benar kalau dimiliki pribadi lepas pribadi, tanpa perwakilan. Gak bisa kita diomongkan, orang ini loh apik, orang ini karena suka sosial, karena suka melakukan yang terbaik, orang ini orang benar, pasti masuk surga. Gak bisa. Tapi pribadi lepas pribadi yang bisa mengalami sendiri, terlebih hubungan intim sama Tuhan. Itu yang nomor dua. Yang nomor tiga, dijamin berkat duniawi akan turun atas kita. Sudah. Ada orang ngoyo-ngoyo sudah cari, termasuk saya. Sampai selalu saya jadikan satu cerita. Dulu yang saya bawa ini ambisi, iman ini saya sisihkan sudah. Sampai mungkin luar biasanya orang cari duit, mungkin tenglang cari duit lah. Orang tenglang, orang Chinese cari duit itu yang luar biasa ya, setuju ya. Mungkin pandangannya seperti itu ya. Saat ini pun seakan-akan barang dari LRC sudah paling murah, paling apik. Loh, di sana pun hari ini pun bergumul juga.
setelah dia memberikan pinjaman kepada negara-negara maju yang akhirnya tidak bisa nyaur, barangnya dibeli apa enggak. Padahal dia jago bikin barang yang sangat murah, bikin barang yang sangat luar biasa, sama sudah. Tapi saat-saat ini sama, banyak pabrik tutup di sana. Sama saat-saat dulu saya hanya bawanya itu hanya ambisi, iman itu wis lewat sudah. Apalagi anak muda, kan dodol opo sewek, kan dodol opo batik, kan dodol opo, seakan-akan laris. Lebih lagi saya jual celana dalam dan BH. Jelas, saya merasa masalahnya bukan wis kalau pesaing, omne ukur-ukur ndak loh ya. Nah, ada istilahnya ukur-ukur BH. Tapi ini bukan bualan atau seakan-akan waduh untuk kompliti ini biar kesaksiannya luar biasa. Boleh dicek di pasar, mungkin di sini ada pasar terdekat. Dulu saya memasarkan namanya BH Plum. Mereknya Plum, cari aja kodenya 039. Di situ pasti ada kancingnya. Sudah, alias apa? Ya untuk netei toh. Loh saya sampai seperti itu. Dalam arti yang saya bawa ini ambisi, karena saya ambisi itu cari duit cepet, ya 800.000 bawa pasar Klewer, pulangnya jadi jutaan. Jalan seminggu 2 minggu dan jadi puluhan juta. Tinggal telepon sudah dikirim. Ini ambisi sampai iblis merasuk di dalam tubuh saya. Yang akhirnya dengan ambisi yang sangat luar biasa, paling gampang, ya sudah. Duduk meneng masang untuk duit. Wis gak usah nang pasar Klewer, gak usah nyeles-nyeles capek-capek, gak usah, sudah pasang togel. 1.000 dapat 60.000. Ikut colok ganda, colok jitu, semua tak ikuti. Sudah uangnya siapa enggak tahu, sudah pokoknya muelok sudah enak. Pasang, setelah pasang tunggu pembukaan, entah itu Singapura entah apa, sudah semua diikuti, sudah jago sudah, karena yang saya bawa ambisi bukan iman. Setelah itu tinggal mancing, enak loh. Mungkin ada yang ngalami seperti saya, paling enak sudah, betul ya bapak-bapak ya, mungkin ya tinggal pasang, setelah itu nunggu keluarannya, mancing selesai. Nah itu duit tambah tega tumpes entek. Setuju ya? Tapi ini loh, kita bisa membedakan antara ambisi dan iman. Kita akan dibawa jatuh. Saya habis semua sudah. Mungkin dari kerja saya nyeles sampai mungkin uang 8 juta, 10 juta dulu besar ya, pakai sepeda motor sudah kayak gagah. Ludes sekilas saja sudah kena togel. Enteng kelakuan laki-laki ini, enteng, setelah menyerah gampang. Apa? Balik nona mertua kabeh anak-anak ini. Ya setuju ya? Saya ngalami tak balik nona aku repot-repot bisa ono wong tuweke kok sudah dilepit kayak lebono kresek balik no. Pikirin barang lah ya. Seperti itu ya. Akhirnya saya alami, sudah tak kembalikan. Istri kerja, anak dititipkan mertua, sudah selesai. Nah, tapi dengan kita di proses Tuhan, dikit demi dikit kita kenal Tuhan. Wah, lawatan Tuhan luar biasa. Jangan-jangan seakan-akan lanang gak boleh nangis. Waduh, ini kan kayak orang laki ini super ya. Gak oleh lanang nangis itu, opo. Ya, tapi dikala Tuhan jamah, dikala Tuhan proses, sekuat setegar apapun kamu, segagah apapun gede awakmu, Tuhan berkehendak kamu nangis, akan nangis. Jika Tuhan menyuruh kamu menyerah, pasti akan menyerah. Habis ludes sudah, sampai ego ini masih tetap bawa. Sudah harus jadi kepala rumah tangga yang bisa dipandang, waduh, tak bawa. Waktu itu punya pikiran, terus tak nang Korea nih, mandak merek apa model-modelnya merek titik ya. Merek wajahnya ini Korea ya, masih titik lah ya, sama-sama lah 20 tahun yang lalu. Ate budal rono, pikirnya gandol pesawat rono. Ini terbentur dengan uang yang waktu itu kurang lebih harus berangkat ke sana 30 juta. Oh, rekan-rekan jadi semua, karena duit sudah. Ini proses yang benar-benar bawa kita jatuh. Akhirnya singkat cerita bawa ego, aku harus kelihatan seperti rumah tangga, dibawa dijanjeni ngekos oleh isin, masih bawa ego. Ya akhirnya saya pernah ngekos juga, satu kamar, satu keluarga, anak satu kamar. Ya puji Tuhan, itu proses yang sangat luar biasa. Setelah saya seakan-akan dibawa Tuhan ini loh, kamu ini menyerah sudah. Oh, enggak ada kata berserah dulu. Masih, waduh wis. Enggak karuan sudah. Ada mobil BPKB masuk operasi.
Enteni pisan kongkon bayar ya. Wis digo mlayu didol ae wis ditawakno nang wong didol. Ya, bensinnya gak cukup, mungkin metu nang gapura tok entek wis bensinnya. Nah ini bawa proses yang dalam lebih lagi. Kita akan dibawa seperti itu, tapi kita harus ngalami. Dan setelah itu, ayo laki-laki jangan ngomong seakan-akan gak pernah nangis. Kalau sudah dijamah seperti itu, berserah, nangis pasti. Akhirnya bisa ngomongnya apa? Ngeliat bes, undangan nang dukur aja tak ketok nangis. Oh nggak bisa, tetap kalau lawatan Tuhan itu bekerja, nangis sudah. Akhirnya yang berdiri di tempat ini ngomongnya ya apa? Tuhan tolongin aku. Nggak tahu Tuhan siapa, nggak kenal dulu. Saya Konghucu dulu. Masih mungkin pegang dupa, masih mungkin jamsi, buamia. Ini orang-orang senior ini mungkin ngerti jamsi. Ya, kepingin hal yang mana Gunung Bawi, waduh, dapat rezeki, waduh itu semua akan dipentalkan kalau kita kenal Tuhan. Nangis itu yang terutama, berserah sama Tuhan. Padahal cuma cukup ngomong Tuhan tolongin aku. Bengi lo Pak Kristo ditek-tek lapo itu. Sudah teman datang satu persatu. Saya akhirnya berjuang lagi. Jadi makelar mobil, berusaha nyupiri teman sampai kadang-kadang enggak dihabis pikir orang kakean duwe iki ya kayak ngene. Pergi naik di tek-tek supirana wi nang Pasuruan. Oke, berangkat wis sik enom sik kuat wisane. Sampai hari ini masih kuat, masih ini bawa oma-opa nanti saya ditertawain nanti. Ya, pergi Pasuruan ke sana geletek apa ini orang berdua makan kupang. Gimana lagi wis mulai geletek. Kesana cuma makan kupang. Bila perlu ngomongnya ini bensinnya lebih larang untuk kupangnya. Nah ini proses Tuhan yang terus sampai akhirnya dibawa saya untuk ke dunia pelayanan. Di dalam dunia pelayanan, wah gak enak juga. Sama diomongno ini, diomongno itu. Saya yakin gembala di tempat ini pasti ngalami proses itu. Wis melakukan perbuatan naik, di kono bisik-bisik, wih mau iki lho, ngawur gini-gini itu pasti sudah melakukan perbuatan baik. Di sana satunya menghakimi yang anda itu sudah sama. Di dunia pelayanan seperti itu. Tapi di sini saya tidak ada menyerah karena saya ingin berubah dengan ini tadi. Saya sudah diberitahu tadi kita mau jadi orang benar, kita bisa masuk surga. Yang ketiga, berkat itu akan turun atas diri kita. Gak usah digolek, gak usah tombok-tombok togel, gak usah kerja terlalu ngoyo-ngoyo keringatan sudah. Berkat itu akan turun kalau kita intim sama Tuhan. Kalau kita dengar firman itu bukan hanya didengar tapi dilakukan. Itu benar-benar saya alami. Sampai saya nggak ngerti dulu itu. Waduh. Ya itu tadi mungkin cari uang 3 juta ya maaf kata bukan sombong 3 hari sudah selesai. Ya saya produksi lilin dulu sampai NTT sana mungkin saya nggak nyangka 1 bulan bisa 7 ton. Saya kirim keluar sana. Tapi dalam keadaan seperti ini semua diproses. Yang akhirnya udah harus dijual. Listrik gak beroperasional. Dulu 7 ton, saya 10 kilo loh gak payu-payu. Betul enggak? Dulu rame pemadaman, ya saya enggak mau menyalahkan pemerintah tentang perkembangan kemajuan negara. Ini luar biasa bagus. Tapi yang saya dapat di sini saya diproses sudah. Saya dihabiskan sudah pernah diproses seperti ini sampai saya punya 21 unit mesin sudah. Sales jauh ukuran apa tak gaweno sudah. Sampai akhirnya 7 ton. Tapi setelah seperti ini sudah dulu kintalan, sekarang 10 kilo lo enggak payu. Di situ masih ada proses ditemukan saya dengan karbol. Karbol hanya coba-coba aja. 20 jirigen saya taruh sampai beredukan tuh gak payu-payu sudah. Sampai dibuka mambunya gitu, mambu karbol sudah, mambu karuan sudah. Nah tapi proses akhirnya saya bawa untuk apa? Bawa pelayanan, berikan gereja. Yang akhirnya saya nggak ada undang-undang pandemi. Saya nggak undang-undang COVID datang ke Indonesia ya cek karbolku payu udah. Tapi ini proses dan puji Tuhan. Waktu itu sehari saya harus butuh 500 jerigen. Mungkin masih ingat waktu penyemprotan itu diantaranya karbon. Ini loh proses Tuhan yang sangat luar biasa. Saiki pandemi wis gak ono, COVID wis mulai wisan. Hilang wisan COVID, karbon kayak apa? Ya tetap buat nyuci mungkin kamar mandi, buat parfum kamar mandi, ndak selancar dulu, ndak sebanyak dulu waktu 1 hari 500 pendeta motornya kewebek karbon dulu sudah. Melok jual. Ini jadi berkat yang sangat luar biasa.
Nah setelah itu sudah selesai semua, PPKM tidak ada, dibawa proses lagi, ketemu sama namanya tahu. Waduh ya, nunggu wisan ya, mari lele sampai kintalan, sampai tontonan, mari gitu karbol sehari sampai 500 jerigen. Saya tahu melempem sudah, lemes sudah, mungkin perkiraan cuannya piro ini. Mari dulu ini namanya proses sudah, kita harus tetap berjalan. Emang mau meneng aja, dapur tidak diisi, nyonya tidak dibelanjani, masuk titik-titik. Ya betul enggak? Kadang dikai, kadang enggak. Ya itu harus diakui, ini namanya proses. Tapi dibawa untuk apa? Mulai koreksi diri bahwa kita ini punya Tuhan yang sangat luar biasa. Kita punya Tuhan itu yang sangat-sangat dahsyat. Tidak diperkirakan saya bisa ketemu, waduh tahu sutra, tahunnya kulaan diproses dari tahu susu, dodole lumayan, omsetnya ya kadang jutaan. Nah seperti ini, kadang ini proses yang harus kita lalui. Tidak bisa kita mengandalkan kekuatan diri sendiri. Apa meneh dalam proses mau menang. Apalagi di dalam dunia pelayanan, setelah kamu jatuh, kamu minggat, sudah wis gak pelayanan, gak bejo-bejoan, gak tuhan-tuhanan. Amsyong itu katanya orang Tengah. Tunggu itu masanya nanti. Kalau kamu melakukan itu, waduh, amsyong sudah. Orang Tengah kalau sudah ngomong amsyong itu bahaya sekali sudah. Ayo bangkit. Ayo bangkit dulu. Saya sampai ngomong, Tuhan ini berarti pelayanan saya, pelayanan gereja saya yang terakhir, yang pertama dan yang terakhir. Ini saya akui, saya hanya melayani satu gereja, yang pertama dan yang terakhir. Saya tidak mau menyebutkan tentang gereja ini, tapi di situ saya banyak diproses. Terus saya suruh mundur, saya menyerah, saya tidak melakukan apa-apa. Oh tidak bisa, ini proses Tuhan terus berjalan. Ya akhirnya saya ditemukan dengan lansia ini. Pelayanannya luar biasa dahsyat, bukan untuk viral-viralan, tapi nomor satu untuk jadi teladan. Betul ya, mereka susah payah bangun pagi, mereka orang tua keadaan lemah, melakukan tunuk-tunuk ya, anak kerikil, mereka preset ngiling apa seru, anak kerikil, jelungkup sudah tidak karuan nanti. Tapi ini semangat ini loh yang harus kita bawa. Maka di sini ada lansia-lansia, ayo semangat sudah. Umur 55 jangan jadi, waduh lemes sudah, tidak bisa apa-apa. Oh jangan, tapi makin semangat lagi melayani Tuhan untuk nyenengno hati Tuhan. Setuju ya? Oke, untuk mengakhiri firman ini saya akan ceritakan satu cerita yang menjadikan kekuatan diri kita sendiri. Pribadi lepas pribadi. Saya selalu menekankan, ayo jalin hubungan itu pribadi lepas pribadi. Tidak ada perwakilan, tidak ada kok nabi, oh ya aku katut mlebu surga, tidak ada. Oh Bu Gembala sudah sebaik-baik, Bu Gembala doakan saya, Bu Gembala yang baik-baik aja biar saya masuk surga, biar saya jadi orang benar, tidak bisa. Semua pribadi lepas pribadi harus kita alami sendiri sama Tuhan. Setuju ya? Nah, suatu ketika ada pesawat dari Amerika ya, waktu perang itu dibom sama tentara Jepang. Yang akhirnya pesawat ini terdampar, ya. Dibom, jatuh, guling-guling, terdampar di satu pulau. Di situ ada 3 tentara yang selamat dengan keadaan dia tidak cacat sama sekali, dia tidak terluka, dia selamat lah kiranya seperti itu, dia selamat. Yang akhirnya dia lakukan apa? Ngambil sudah semua perlengkapan di kapal itu dibawa semua untuk dia bertahan hidup, karena di situ dia jatuh di area yang sangat-sangat terpencil ya, di hutan yang tidak ada sama sekali kehidupan kecuali mungkin binatang dan tumbuhan. Singkat cerita, mereka mengambil semua perbekalannya, sudah mulai dari cermin, jaket, terus diambil semua, mulai dari makanan yang itu, semua pokoknya perbekalan diambil dia. Dia mulai menelusuri hutan itu, tidak ada pertolongan di situ. Nah singkat cerita, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, otomatis semuanya itu habis perbekalannya. Setuju ya? Perbekalan habis, dia mau apa? Dia melakukan mungkin bisa diomong, wis saat ini kita makan sudah, ada daun apa dimakan, dia berburu dan lain-lain, dia memancing juga. Nah di tepi pancing dia tidak disadari ternyata di depannya itu ada satu kerdus besar, dan kerdus ini berisi juga perbekalannya orang Jepang. Di situ ada sarden, ada macam-macam. Waduh, puji Tuhan ya, dia ada bekal dalam kesulitan dia makan, dia ada berkat yang sangat luar biasa. Tetap dia lakukan berjalan terus. Lambat laun perbekalan yang dia temukan habis, ya habis karena waktu juga habis, orangnya bertiga juga makannya dianggap butuh makan, akhirnya habis singkat cerita. Dan suatu ketika setelah dia di pinggir pantai, setelah dia memancing dan tidak dapat ikan itu, ada pesawat yang terbang.
pesawat terbang itu keliling, ternyata dia tahu itu benderanya Amerika. Ini temanku sudah. Dia teringat salah satunya dengan cermin. Dia membawa cermin, akhirnya dia beri kode sama tentara ini dan diberi kode. 1-2 hari akhirnya ada kapal selam yang menolong dia lewat laut yang akhirnya menolong dia untuk kembali ke Amerika. Gampang ya cerita ini, tangkapnya singkat aja. Tapi lihat, ini loh semua karena siapa? Ini semua karena Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Dia tidak menyangka kalau waktu itu kehabisan, dia ngambil semuanya, dia hanya bawa cermin aja. Dia dibawa cerminnya. Dia di tepi pantai dia mancing, nggak dapat satu kardus sarden untuk memperjuangkan kehidupannya. Nah ini cerita yang akhirnya dia pakai cermin aja dia bisa tertolong. Sama saat-saat ini yang manusia alami. Kita kesusahan, kita nggak berdaya, kerjaan wis nggak ono, mau apa nggak bisa. Terlebih lagi di dalam dunia pelayanan kita nggak bisa apa-apa. Tapi ingat, ada rencana Tuhan. Ada Tuhan yang punya kekuatan yang luar biasa. Dia akan tolong dengan caranya. Kita nggak nyangka sudah. Suatu pertolongan kita nggak ngerti sudah. Kok moro-moro dapat ini. Kok moro-moro ditolong seperti ini. Ya intinya di dalam firman ini, ayo kita intim dengan Tuhan. Kita baca firman bukan hanya dibaca, bukan jadi satu rutinitas, bukan hanya sebagai wis pokoknya koncoe moco melok moco, jangan. Tapi benar-benar dalami, mengerti arti firman-Nya, terlebih lagi melakukan. Mari kita berharap semua jemaat di sini, ayo kita nggak cukup hanya seperti ini, ayo kita mulai berubah. Ayo yang lansia punya kekuatan seperti teladan-teladan yang kami bawa. Kami bukan hanya pamer, enggak, ini loh lansia aja bangun pagi mau melayani. Ayo anak mudanya lebih semangat lagi. Dan saya yakin Tuhan sudah disediakan tempat yang begitu besar. Tuhan sudah membongkar tempat ini jadi yang lebih baik. Makanya dari itu ayo diisi orang-orang yang jangan hanya jadi jemaat saja, tapi benar-benar mau melayani, dukung Ibu Gembala di tempat ini. Dan saya yakin di sini akan ada kemuliaan, di sini akan ada pemulihan, di sini akan ada mujizat. Mari saya undang untuk bangkit berdiri semua. Saya undang untuk tim musiknya, saya mendukung satu lagu. Saya undang untuk jemaat untuk berdiri. Saya yakin lawatan Tuhan ada di tempat ini. Saya yakin bukan karena 1-2 kali saya tempat ini datang, bukan. Tapi ini loh nyata buah roh ada di tempat ini. Roh Kudus melawat tempat ini. Roh Kudus memakai gembala di tempat ini semakin dahsyat, semakin luar biasa. Nantikan, semua itu nantikan. Biar kita mengalami, buah roh ini seperti itu. Ayo kita bawa hati kita. Kita bawa iman kita untuk nyanyikan satu lagu. Ya, lagu ini jangan hanya dinyanyikan saja, tapi benar-benar di bawah hati kita, bawa iman kita untuk sama-sama yakin bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu melakukan yang sangat-sangat luar biasa. Di waktu yang tepat
bawa hati kita bawa iman kita, bahwa Dia akan melawat pribadi lepas pribadi di tempat ini. Tuhan, Kau hadir di tempat ini, lawat pribadi lepas pribadi di tempat ini, Tuhan. Mungkin yang saat ini mengalami pergumulan, mungkin yang saat ini merasakan sakit yang tidak ada sembuhnya, mungkin saat ini yang mengalami jalan buntu, masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Mari bawa hati, bawa imanmu, bahwa Tuhan akan menolong, bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar, bahwa Tuhan akan melegakan pribadi lepas pribadi. Tuhan akan memberikan hal yang luar biasa baik. Tuhan, terkhusus hari ini Tuhan, saya berdoa buat gembala tempat ini Tuhan, Pendeta Kristin Tuhan, Engkau pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Engkau akan pancarkan sinar kemuliaan pada dirinya Tuhan. Engkau akan pakai semakin luar biasa Tuhan. Terlebih Tuhan, akan Engkau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman Tuhan. Kiranya akan menjadi rema memang buat jemaat tempat ini. Kiranya akan menjadi kekuatan buat jemaat di tempat ini, agar jemaat di tempat ini akan mengalami perubahan, akan mengalami pemulihan, terlebih akan mengalami mujizat dari Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu, atas firman yang telah Engkau sampaikan Tuhan. Kiranya menjadi kekuatan untuk menjadikan jemaat di tempat ini dewasa dan bertumbuh. Khusus hari ini Tuhan, saya juga berdoa Tuhan buat tempat ini Tuhan. Mari dengan iman percaya kita, dengan hati percaya kita angkat tangan kita berdoa bersama-sama. Tuhan, Kau lawat tempat ini Tuhan, Kau sempurnakan tempat ini Tuhan menjadi kerajaan-Mu Tuhan. Kau pakai tempat ini menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Engkau akan memancarkan sinar kemuliaan di tempat ini Tuhan. Engkau cukupkan Tuhan, Engkau sempurnakan Tuhan untuk pembangunan tempat ini Tuhan, agar hanya nama-Mu saja yang dipemuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Kesaksian yang sangat luar biasa ya. Ini kan juga banyak yang kita alami. Jadi kalau saudara mendapatkan masalah, mungkin saat ini seperti yang dialami oleh hambanya, saudara jangan putus asa. Yang penting apa tadi? Halo? 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 Iman dan percaya. Pegang akan kebenaran firman Tuhan ya. Jangan malas-malas untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan beribadah pada Tuhan. Karena setiap jerih payah kita tidak pernah sia-sia ya. Puji Tuhan. Terima kasih kepada hambanya beserta tim yang sudah melayani kita pada siang hari ini. Satu hal, saya mohon maaf kalau bulan yang lalu hadir, saya nggak ada. Kalau saat ini hadir, ya suasananya seperti ini, ya. Puji Tuhan, seperti benar kesaksian daripada hamba yang disampaikan hambanya. Kalau kita bisa bangun ini 10, semuanya bukan karena kebetulan. Jemaat di tempat ini, ya. Tuhan ajakkan saya untuk nabung, ya. Waktu mau bangun kita nabung, dana pembangunan gak ada. Dipikir ada kas pembangunan, tidak ada. Ya, tapi waktu ibadah, ya, kalau mereka datang pemain musik ini, saya kan duduk belakang masjid, sesek, ya, karena datang tempat. Nanti yang terlambat, saudara kata gak oleh undur. Saya cuma ngomong, program tahun 24 kita bongkar gereja. Saudara itu cuma ngomong dia saya. Waktu itu cuma ngomong. Tapi puji Tuhan teman saya ini dengar saudara. Ya setelah itu sudah tidak ada berita apa-apa, dia ngebel saya. Ya mungkin dari tim supaya tahu ya. Ngomong sama saya. Ojo, saiki ya. Engkau tahun 4 ekor rai. Pas dengan apa yang sudah kita ucapkan. Iya saya katakan.
kami baru program, baru berdoa. Waktu itu ya nggak ada dana pembangunan sama sekali. Tapi puji nama Tuhan, setelah ada berita seperti itu, ya saya beli celengan, saya sebarkan celengan, kemurahan Tuhan ya, benih yang Tuhan berikan melalui jemaat. Saya katakan kepada jemaat, gowo celengan nang gereja. Kalau nggak betul-betul seperti firman Tuhan pada siang hari ini, ada iman dan rindu mengasihi Tuhan, gak mungkin saudara iso sampai sini. Karena apa? Kalau tengah-tengah butuh duit ya Pak Beli. Dedek, ya. Bos mari ngono saudara, tuku celengan maneh. Arep digawa maneh? Dedel maneh. Tah, dedel terus teh. Ya wis gak apa-apa memangin saudara, desa kan ya wis itu ya jalani aja. Tapi puji nama Tuhan ya, adik saya dengan saya ngitung duit saudara semalam suntuk. Duit kericikan. Ya duit pengewan. Saudara, saya nggak melihat uang kericiknya. Saya nggak melihat duit pengewannya. Kalau orang mau bangun gereja, biasanya wangin ae kok ben kok tergerak. Saya ngomong ke jemaat kota. Tergerak. Kayaknya ya tergerak, tapi ya geraknya seperti itu. Saudara, akhirnya saya tumpangi tangan dalam nama Yesus. Biarlah duit ini Tuhan saya serahkan pada Tuhan, bisa mencukupi kebutuhan. Ya puji Tuhan, akhirnya saudara donatur langsung dari Korea datang. Ya, melihat jemaat ibadah, melihat jemaat semangat, saudara situasi kondisi yang memang betul membutuhkan, dia katakan, saya siap bantu. Ya, puji Tuhan, akhirnya saudara kami dapat bantuan dari Korea. Ya, tapi saudara dikatakan, wah kalau ini kurang, saudara saya cuma berserah kepada Tuhan. Dari pemerintah saudara saya juga dapat ya, gereja ini dapat. Puji Tuhan, yo kok bareng, itu sih luar biasanya. Bareng saudara, akhirnya kita bekerja, puji Tuhan. Inilah ya, puji Tuhan. Terima kasih ya, firman yang betul-betul menguatkan kita semuanya. Ayo kita boleh tetap setia melayani. Tadi kesaksiannya sudah luar biasa. Ayo saudara, kalau beliau melakukan seperti itu, mungkin saudara yang begitu opo yo, iki yo opo yo, itu kan, iki wis piring ini, yo opo yo, saudara mari kita mau belajar, ya, kita melayani dengan apa yang kita bisa, apa yang kita bisa kita kerjakan. Saya percaya, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Ya puji Tuhan. Saya berkata kepada beberapa teman saya, para pengusaha, sampai nyambut gawe untuk gemangane anak saya. Tapi untuk masa depan anak-anak sampean dari pelayanan saya. Yang saya katakan, kepengen apa? Kepengen anak sampean berhasil. Ayo melayani Tuhan. Setiap melayani Tuhan, yang penting aku kepengen anak menjadi orang berhasil. Nah, tapi pekerjaan kita setiap hari untuk makan kita hari-hari. Tetapi kesuksesan, keberhasilan anak kita, saudara, harus dengan jerih payah kita. Ya, puji Tuhan. Dan sekali lagi terima kasih kepada tim yang sudah melayani kita pada siang hari ini. Saya juga terima kasih kepada jemaat ya yang sudah berkorban ya, makanan ya, kopi, gula. Tapi saya ini ngomong gula banyak. Kalau gula jangan dulu ya, nanti NTR kita umumnya. Gula saya masih banyak. Ya. Kue ya, saudara, kue itu ya snack ya. Bapak Ibu nanti saya minta saya jadwal aja, karena saudara kadang kala satu hari wong telu kirim kabeh. Nek gak blas. Ya, saya ngomong wis alangkah baiknya kita jadwal aja ya. Bapak Ibu kalau mungkin dananya enggak ada, tolong gekno aja, nanti keuangannya saudara ada dananya ya. Jadi supaya tidak membebankan jenengan, tapi jenengan kepengen berkorban, kepengen melayani Tuhan. Aku iso cuma gawe tok, nek tuku iku gak duitku guru ngono. Bukan gak mau, durung ono. Saudara bisa minta, "Tau, tak gekno TOT iki teh anu bahane ngene. Saudara silakan beli, saudara tolong bikinkan. Kalau saya saudara memang ribet ya. Ribetnya apa saudara didodoli atau ampuran terus. Puji Tuhan. Ini saya terima kasih
ya atas persembahan kurban saudara. Tuhan yang memberkati. Nah, saudara, jerih payah jenengan untuk kerja bakti dan yang lain-lainnya, saya percaya diperhitungkan oleh Tuhan. Ada yang ngomong, dah paving gak anggo. Saya ngomong, paving gak anggo, cuci ada dete. Ojo kari ngangkat toh. Ya mau ambil paving silakan, cuci ada dete. Angkat dete. Tidak tahu dengan cara saudara bagaimana, karena paving ini saudara paving lawas. Jadi masih kuat, ya. Jadi nanti Senin itu saudara sudah diuruk. Jadi Bapak Ibu yang mau membutuhkan silahkan, ya, dicukiti, ya. Puji Tuhan, Pak Toyo ini kemarin ngasak paving oleh AKM. Mari kalau omah itu paving, ya. Puji Tuhan. Dan masih ada saudara, mungkin kalau nanti pas gempur, ya, akan saya ceritakan kalau Bapak Ibu tergerak. Silahkan datang. Ibu lah apa ibu sih iso aja saudara apa yang bisa kita kerjakan, ya. Puji Tuhan. Yang selanjutnya saudara, kerja ini bukan borongan, jadi harian. Kalau saudara mungkin ada waktu, ada tenaga, silahkan saudara bisa bantu, ya. Saya percaya jerih payah saudara tidak akan sia-sia, ya. Pengorbanan saudara semua diperhitungkan oleh Tuhan. Seperti Oma dan Opa pada siang hari ini. Kenapa dia melayani? Karena dia ngomong apa saudara? Mungkin aku udah perkembangan sampai dengan itu, tapi anakku, nah anak saudara bisa membahagiakan anak-anak jenengan? Gak bisa. Tapi melalui apa? Melalui melayani. Melayanan itu sehingga buahnya, nanti kan buahnya anak-anaknya yang nek anak-anak bahagia rumah tangga sing enak sopo. Lah, ayo, aku mau melayani Tuhan supaya rumah tangga anak-anakku bahagia, rukun, ya, berkati Tuhan. Sing enak ya jenengan. Lah oleh berkat teko anake digawe jalan. Yes. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Ya, cuma itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang masalah tempat ini saudara ibadah di sini nanti pindah lagi. Saya pikir saudara kamar saya nggak ikut-ikut, ternyata saya diberi warning Senin pindah dari sini. Kundi ke kamar, cari tempat Anda. Kamu pikir aku cari tempat kemana? Saya pikir, saudara. Setelah itu saya udahlah, aku tidur di sini seiso. Tapi ibadah ya. Setelah itu saya ngomong sama Pak Jemi bersedia rumah ini ditempati. Ini tadi saudara katakan, timbang ado-ado, tak ngomong ke Pak di Bapak rumah Fitri, apa? Ya ayo ya. Mungkin tak sampai nanti mungkin bisa daripada jauh-jauh. Di situ ada joglonya, tempatnya juga luas. Ya tetap omongan aja ke Bu Anto ya. Ya, tolong sampaikan beritanya, saya minta secepatnya. Ya, puji Tuhan. Nanti kita ibadah di tempat Jemi atau di tempat Abdi, nanti akan saya beritakan. Ya, puji Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, hari Selasa kerja bakti. Apa yang kita kerjakan? Yang kita kerjakan osong kipas angin, ya, untuk dibawa kendang dan ya. Yang selanjutnya nanti juga akan ini osong kursi kita pindah, ya. Nanti tempatnya di mana saya nggak tahu. Nanti kendaraannya sudah pasti sudah ngomong sama saya hari Selasa, ya. Tolong Bapak Ibu, ya, kalau bersedia dan bisa, ayo, ya, Tuhan. Sudah tidak ada pengumuman yang lain. Oh, masih ada satu. Natal. Saya terima kasih saudara ditegur oleh jenengan. Mosok kita yang diberkati Tuhan. Mosok Natalan gak Natalan ki piye to? Ya bener ya. Kan masih bisa pakai cara jalan lain to. Masih banyak jalan terus yang penting Natalan to. Gak undang-undang gak apa-apa to, tapi yang penting Natalan. Ya wis, aku setuju. Saudara ya. Karena kita mengingat ya Kristus yang sudah memberikan kita sampai saat ini, berkat sampai saat ini. Ayo kita memperingati hari kelahirannya. Amin. Amin. Nah, jadi Natal tetap saudara jalan. Saya sudah berunding saudara. Saya mau bikin sore, saya kasihan perayunan.
Jadi saya buat siang, saudara, jam 10. Ya, jam 10 tempatnya nanti menyusul minggu depan gimana tempatnya di situ. Ya. Good. Ini nanda lanjut kemarin Tante. Kemarin Pak Yanto, saya, Pak W tudingan masalah apa? Natal. Kemarin diputusno tidak jadi Natal karena kondisi tempat. Sekarang dipastikan aja Tante, mumpung ada jemaat semua. Saya sendiri kemarin juga menyaksikan bahwasanya Natal kemarin tidak usah. Kalau memang dipastikan dilanjut, ya enggak apa. Jadi nanti ada apa? Istilahnya ada jemaat yang tahu bahwa Natalan dilanjut. Kan kemarin pertimbangan Tante minta pertimbangan saya, Pak Yanto, Pak W. Dan diputusno enggak usah tuh karena tempatnya masih morat marit. Nah, sekarang ada perubahan lagi, katanya Natalan dilanjut. Makanya ini dipastikan aja dilanjut apa enggak. Natalan lanjut, tempat menyusul. Siap. Ya, bendaharanya Mbak Sutin bisa serahkan saudara berkat yang saudara terima ke Mbak Sutin, putrinya Bapak Suli. Ya, itu bendaharanya. Nanti masalah konsumsi dan yang lainnya nanti Pak Yoga yang akan ngatur. Ya, jadi tetap kita lanjutkan, tapi ada 2 opsi tempatnya itu di Pak Jemi atau mungkin di tempatnya Mbak Yahyu. Ya, Pak Jemi saya sudah berunding, kalau nggak salah hari ini dia mau bobol antara dapur sampai apa saya juga nggak tahu. Dia katakan Tante cukup kok, dia katakan kalau dipindah sana. Ya, puji Tuhan. Ya sudah, tidak ada pun yang lain. Terima kasih Pak Ali. Memang awalnya karena keadaan seperti ini, tapi beberapa juga mengusulkan, termasuk gak Natalan sih. Ya, jadi akhirnya saudara tanggal 25 kita tidak mengadakan ibadah Natal, tapi tanggal 24 kita mengadakan ibadah dan perayaan. Ya, puji Tuhan. Mau tak taruh di perayungan, saudara, beberapa itu keberatan terlalu apa? Jauh. Hah? Sudah Pak, tahun kemarin sudah. Pak Yoga sudah mengusulkan, Pak Yoganya sendiri dia tidak bersedia. Pak Yoganya tidak bersedia. Masalah tempatnya untuk tempat Pak Jimmy sampai tanaman rumah belum pernah tempatnya. Gimana orang-orang yang lain? Bisa Pak, untuk Natalan aja nanti saya yang datang ke RT. Dan tempatnya Pak Jimmy itu bukan sekali itu, sering diadakan untuk pertemuan apa Pak? Jadi itu 2 tempat. Kalau ke perayungan terlalu jauh nanti ya, karena Pak Yoga pun sudah ngomong dia nggak bersedia di tempatnya. Banyak hal yang dia ceritakan kepada saya. Ya, jadi gander penuh dengan barang. Rencana mau saya buat Natal, tapi harus terop. Ada usulan ngomong mahal kan nanti tempatnya itu loh untuk kita istirahat nggak ada. Jadi penuh semua dapur dan rumah. Jadi semuanya yang gander sudah tahu. Ya puji Tuhan, ya ada 2 tempat itu nanti kita kerjakan. Ya puji Tuhan. Oke. Udah ada lagi. Itu nanti 2 tempat ini akan kita pertimbangkan. Ya, kita pertimbangkan karena bukan setiap minggu tapi satu hari. Itulah untuk masalah ibadah kita pindah di tempatnya Pak Jenny. Jadi itu bukan untuk Natal saja, Pak Ibu. Pak, itu bukan ibadah sekali, bukan cuma Natalan, tapi selama 2 bulan sampai tempat ini selesai. Jadi opsinya 2 tempat itu. Jadi di sini sudah nggak bisa ditempatin. Jadi itu bukan untuk Natalan saja, tapi juga untuk ibadah setiap minggu. Dan nanti kita bahas lagi. Ya.
Ya doa bukan Selasa karena itu kerja bakti. Pak Uji nggih. Pak Uji ya, Rebo. Doa dander Pak Uji Rebo. Jumat saya minta Mbak Nik ya. Oke. Puji Tuhan sudah gak ada yang lain. Mari kita berdiri. Kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Syukur, terima kasih. Terima kasih. Siang hari ini kami sangat bersyukur dan terima kasih kepadamu atas lawatanmu Tuhan, melalui hambamu, melalui firman Tuhan yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Tuhan, terima kasih. Biarlah apa yang disampaikan oleh hambamu pada siang hari ini boleh menjadi berkat dan kekuatan buat kami untuk melewati hari-hari kami bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, jika Tuhan campur tangan di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan kami. Tuhan pasti memberikan pertolongan kepada kami. Tuhan pasti memberikan jalan keluar kepada kami. Tuhan pasti memberikan kesembuhan kepada kami. Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala kelemahan dan kekurangan kami. Seringkali kami jauh dan meninggalkan Engkau. Tuhan, mungkin dengan banyak hal yang seringkali menekan dalam hidup kami, sehingga Tuhan, kami tidak mengandalkan Engkau. Tetapi biarlah melalui nasihat firman-Mu pada siang hari ini, Tuhan, kami mau belajar kembali Tuhan untuk datang kepadamu. Kembali Tuhan untuk berseru kepadamu, karena Engkaulah segalanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu beserta tim yang sudah melayani kita pada siang hari ini. Tuhan, berkati Tuhan di dalam pernikahannya, rumah tangganya, usaha pekerjaannya. Dalam nama Yesus Kau berkati. Terlebih dalam pelayanannya Tuhan, untuk membina, untuk mengajak Tuhan lansia, untuk Tuhan tetap dekat dengan Engkau Tuhan. Ini bukan sesuatu yang mudah yang hamba-Mu jalankan, tapi kami percaya kalau semuanya Tuhan izinkan, kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati hamba-Mu, hikmat kasih dan kuasa-Mu memenuhinya, supaya mereka ini di usia yang lanjut ini Tuhan, mereka boleh lebih dekat kepada-Mu, boleh sadar dan akan segala kesalahan kami di masa muda kami, dan kami percaya Tuhan, itulah Tuhan yang Kau inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan semua bapak ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Engkau tahu isi hati mereka, Engkau tahu cerita hati mereka, Engkau tahu setiap tetes air mata mereka. Kami percaya Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang sudah berkorban untuk pekerjaan-Mu, terlebih untuk pembangunan ini. Dalam nama Yesus, Kau kembalikan berlipat kali ganda. Berkati tubuh kesehatannya, berkati dalam pernikahannya, berkati dalam rumah tangganya, usaha pekerjaannya kiranya Engkau memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga.
Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Bapa yang dalam surga, siang hari ini Tuhan, hamba mohonkan berkat untuk jemaat-Mu yang sudah begitu setia mencari hadirat-Mu dan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat rohani, berkat jasmani, sukacita, damai sejahtera, kekuatan kesehatan menyertai mereka. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita berkatakan firman Tuhan. Bersama Yesus, saya sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. Tuhan memberkati. Selamat siang. Boleh mungkin berjabatan tangan, mungkin foto. Jangan pulang dulu, Bu.